yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti Nabi Harun juga melahirkan keturunan lagi, yaitu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Kemudian di saudaranya Nabi Yusuf yang lain, yakni namanya Yahuza. Yahuza inilah nama lainnya Yahudi. Nah, dari cucu cicit keturunan Yahuza inilah yang disebut dengan Yahudi. Kalau Benyamin itu nanti ada keturunannya yang jadi nabi juga, yaitu Nabi Yunus. Oke, kita ke Yahuza. Yahuza ini nanti dia punya cucu cicit keturunan itu jadi nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian ada lagi keturunannya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti Nabi Sulaiman ada lagi keturunannya, yaitu Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria punya keturunan lagi namanya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria itu punya istri, dan istrinya ini punya saudara yang bernama Hanna. Nah, Hanna ini ialah mempunyai suami, yaitu Imran. Itulah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada surat namanya Ali Imran. Inilah menceritakan keluarga Imran ini. Kemudian Hanna ini punya anak lagi namanya Maryam. Nah, Maryam punya anak lagi jadi nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah silsilahnya. Jadi semua Yahudi itu adalah Israel, karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Tapi seluruh Israel itu belum tentu semuanya Yahudi, karena ada dari saudara-saudaranya Yahuza ini yang bukan dari keturunannya pastinya. Itu dari segi silsilah. Lalu kemudian Yahudi ini adalah selain daripada agama, Yahudi juga adalah sebuah suku bangsa. Nah, jadi Yahudi ini tidak ada mengajak orang lain untuk memeluk agamanya. Yang hanya menjadi Yahudi adalah dari keturunannya Yahudi saja. Jadi tidak ada mengajak orang lain, sehingga ya memang sampai sekarang pun secara populasi tidak terlalu banyak, tapi masih bertahan sampai dengan sekarang. Lalu kemudian singkat cerita, ada seorang bernama Theodor Herzl. Jadi Theodor Herzl ini mempunyai pemikiran bagaimana supaya terbentuknya sebuah negara untuk kaum Yahudi, yaitu yang disebut dengan negara Israel. Nah, pada saat itu mereka menghadap Sultan Abdul Hamid yang pada saat itu memegang kekuasaan. Lalu mereka memberikan kepingan emas, disampaikan bahwa kami beli tanah Palestina. Lalu kemudian Sultan Abdul Hamid tidak ingin menyerahkan tanah tersebut karena memang Palestina ini dengan perjuangan mempertahankannya dari eranya Umar bin Khattab, lalu Salahuddin Al-Ayyubi, kita tahu sama-sama sejarahnya. Maka Sultan Abdul Hamid tidak ingin menyerahkan tanah Palestina begitu saja. Lalu kemudian inilah yang membuat sakit hati orang Yahudi. Lalu pada tahun 1924 Turki Utsmani pun tumbang. Nah, ini maka berakhirlah Khilafah Utsmaniyah. Lalu kemudian tahun 1946 umat Islam pun terpecah-pecah, dan pada saat itu pun negara-negara sedang dijajah oleh Eropa. Salah satunya juga Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Saat itu Palestina dijajah oleh Inggris. Nah, Inggris ini menjajah, tapi Inggris memberikan tanah ini kepada Yahudi untuk supaya Yahudi pun kembali ke tanah Palestina ini. Maka disinilah terbentuk negara Israel.
Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang ingin sekali diwujudkan oleh Yahudi. Apa saja itu? Yang pertama, mereka meyakini akan turun nabi terakhir. Padahal sudah jelas nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita tahu ceritanya ketika Nabi Muhammad masih kecil dulu, sempat diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Namun di perjalanan bertemu dengan pendeta Bahira yang menyampaikan bahwa jangan dibawa ke Syam karena ini adalah nabi terakhir. Nanti kalau dibawa ke Syam, orang Yahudi akan membunuhnya. Karena Yahudi menginginkan nabi terakhir itu lahir dari keturunannya, yaitu dari Ishak, seperti itu. Lalu kemudian mereka meyakini bahwa turun nabi terakhir yang bernama Mesias. Mesias akan turun tapi dengan beberapa syarat, yakni eee, orang-orang Yahudi diminta untuk semuanya kembali ke tanah yang dijanjikan. Kemudian yang kedua, Mesias akan turun apabila wilayah ini telah hijau. Makanya orang-orang Yahudi sekarang banyak menanam pohon yang kita tahu sama-sama namanya pohon Gorkot. Nah, ini sedang mereka tanam agar hijau, tidak lagi pandangan seperti gurun dari atas. Kalau sudah hijau, Mesias akan turun menurut keyakinan mereka. Lalu kemudian Mesias akan turun apabila Babilonia itu dihancurkan. Babilonia itu di mana? Irak. Nah, sekarang Irak sudah dijajah oleh Amerika dan ini salah satu eee, ya perjuangan mereka lah ya untuk menyambut Mesias tadi. Lalu kemudian mereka pun berkeyakinan bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada kuil Raja Sulaiman. Itulah makanya mereka melakukan penggalian keliling di sekitaran wilayah Masjidil Aqsa dan mereka pun sangat bersemangat untuk menyambut datangnya Mesias. Yang kalau dalam Islam diyakini Mesiasnya adalah Dajjal. Nah, ini adalah sedikit cerita kisahnya dari yang dulu, bagaimana sejarahnya umat Yahudi atau kaum Yahudi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana sifat-sifat mereka yang luar biasa keangkuhannya, yang sangat menarik juga kita bisa pelajari karena memang ini adalah salah satu perjuangan kita sebagai umat Islam di akhir zaman karena ditinggalkan oleh Allah satu kaum yang memang dijadikan untuk kita eee, berjuang dan sekarang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Itu saja dulu, nantikan di tayangan selanjutnya mengenai bagaimana sifat-sifatnya kaum Yahudi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.